Saya mau kasih pantun dulu ya. Minum segelas air hangat, biar manis tambahlah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, malam ceria semakin hangat. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Salam sehat tanpa obat buat kita semua. Iya. Yang terhormat Ibu Tati, Dr. Tati Nuryati, SKM MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah COCD. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Dwiyani Puji Mulyani MP, ya, yang telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita dapat bertemu bersama secara virtual dalam kegiatan kuliah pakar TOTD. Selawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Ibu Bapak yang saya cintai ya, ini adalah mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat yang pada kesempatan malam ini kita luar biasa dapat bertatap muka ya dengan kehadiran profesor yang akan memberikan banyak pengalaman-pengalaman beliau dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Berikut CV beliau. Profesor Dr. Insinyur Haja Dwiyani Mulyani MP, beliau adalah dari Universitas Mercu Buana Jogja, yaitu dari program studi Fakultas Argo Industri dengan pendidikan S1 Teknologi Pertanian UGM, S2 Teknologi Pertanian UGM, S3-nya Ilmu Pangan UGM. Dengan jabatan penugasan Kepala Program Studi Teknologi Hasil Pertanian dengan bidang keahlian ilmu dan teknologi pangan. Yang luar biasa adalah beliau memiliki paten ya yang sangat bermanfaat di dalam bidang kesehatan, yaitu komposisi ekstrak dan fraksi kunir putih sebagai anti diabetes ya Prof ya. Ini dipatenkan 2017 ya. Kemudian yang luar biasa sekali beliau menemukan komposisi ekstrak dan fraksi kunir putih sebagai antioksidan dan anti aging. Nih kita buat kita nih ya sebagai anti aging ya. Luar biasa ya. Baik, tanpa menunda berlama-lama lagi kepada Prof waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Handayani Yainuddin yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pertama yang saya kenal terlebih dahulu Ibu Tati Nuryati, yang sekarang sedang di Brebes tadi seperti itu, dan Bapak Ibu dosen di Pasca Sarjana Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat UHAMKA yang saya hormati juga. Tentu saja pada seluruh mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat yang saya cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi karunia sehat dan diberi kesempatan untuk berbagi, untuk bertemu silaturahim dan berbagi, saling sharing. Ini santai saja kita. Memang kalau di surat itu 1 jam 40 menit, tetapi di online nanti kita coba menyesuaikan. Kalau banyak yang tanya ya mungkin sekitar itu, kalau nggak banyak yang tanya ya mungkin kurang dari itu gitu ya. Jadi tidak harus ini ya Bu Handayani, tidak harus perfect 2 SKS 1 jam 40 menit toh Bu. Iya, yang penting tujuan tercapai, Dok, Prof. Baik, baik, ya, baik. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Ya, terus terang saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya teliti dan
pengalaman selama ini nanti bisa bermanfaat luas di masyarakat, termasuk kita coba di mahasiswa S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat ini. Izin saya mau share screen gitu, nggih, Bu. Prof. Sudah bisa, Prof, langsung. Ya, sebentar. Ya, apa sudah kelihatan ya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Ya. Baik. Kami beri judul sesuai permintaan Bu Tati. Mungkin sebetulnya sederhana ketemunya gitu, Bu Tati lihat YouTube saya, kemudian tertarik untuk saya diberi kesempatan ngisi di kelas apa tadi ya, kelas COCD ya Bu. Ya, baik. Singkatan, Prof, singkatan. Iya, saya tahu singkatan itu ya. Tadi kepikirannya COD gitu karena orang jualan. Baik, pengembangan masyarakat tentang manfaat kesehatan dari kunir putih. Saya sendiri dosen di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Sudah cukup lama saya menjadi dosen dari tahun 8889, jadi sudah hampir 35 tahun gitu. Alhamdulillah diberi kelancaran dalam berbagi ilmu. Kemudian biodata tadi sudah disampaikan oleh Ibu Handayani, mungkin sedikit saya untuk pendahuluan. Ini memang saya meneliti kunir putih sejak 2002 sehingga sudah cukup lama. Kemudian saya terapkan dalam produk atau istilahnya hilirisasi produk penelitian. Saya embel-embeli untuk pengabdian masyarakat. Jadi memang produk saya murah gitu, tidak pernah atau sejak tahun 2004 saya produksi sampai sekarang tidak saya naikkan harganya. Nah, ini memang ada beberapa buku yang terkait dengan kunir putih, itu ada lebih sehat dengan kunir putih jenis mangga, dan ada kunir putih jenis mangga sebagai istilahnya peningkat daya imun pasca pandemi misalnya seperti itu, dan buku-buku yang lain karena memang tugas profesor, kewajiban profesor antara lain buat buku dalam satuan waktu tertentu. Baik, mungkin sebelum langsung ke pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, saya coba pendahuluan dulu tentang rempah di Indonesia. Jadi cukup banyak di Indonesia tentang rempah-rempah, dan sudah cukup banyak juga diangkat oleh masyarakat, tapi masih lebih banyak yang belum diangkat oleh masyarakat. Jadi 26% sudah dibudidayakan, otomatis yang 74 itu masih harus kita gali untuk dikembangkan agar memang betul-betul efektif digunakan di masyarakat. Contoh yang di layar ini adalah tanaman kunir putih. Jadi kebetulan kami mengembangkan kunir putih. Kemudian potensinya bagaimana? Ini memang kebun kunir putih saya yang menurut saya bisa digunakan untuk refreshing. Kalau saya ngoreksi kadang cepat capek gitu, ke kebun itu rasanya fresh kembali. Jadi ini saya teliti dengan dasar bahwa sudah lama dikonsumsi oleh masyarakat sejak nenek moyang kita. Kalau tahu ini para mahasiswa mungkin yang dari Palembang itu kunir jenis mangga ini digunakan untuk lalapan. Jadi digunakan bersama nasi dan lauk sebagai lalapan. Jadi pernah teman saya, kebetulan teman SMA saya, dokter dosen di UNER, itu dia memfoto
piring yang sudah kosong untuk sudah bekas digunakan untuk makan, dan 1 potong irisan kunir mangga di rumah makan Sarinandi Palembang. Dia bilang, Prof DP, saya di grup SMA itu dikenal Prof DP gitu, disingkat itu ya untuk rame-rame itu pada disingkat Prof DP ini kunirmu gitu. Ya 1 iris ya 5 ton saya gitu untuk guyonan itu. Jadi memang sudah digunakan sejak nenek moyang sehingga aman gitu. Jadi digunakan mentah juga aman, apalagi diolah dengan baik misalnya seperti itu. Upaya selain itu juga digunakan untuk upaya mengoptimalkan lahan tidur gitu. Nah, ternyata setelah diteliti itu ternyata sambil belajar teori itu memang kunir putih itu banyak diproduksi juga di masyarakat, dan komponen aktifnya juga sudah banyak diteliti manfaatnya, dan ini saya kemukakan mungkin beberapa saja, tidak semua jenis rempah-rempah. Yaitu kunir putih ini untuk minuman instan, bisa untuk kapsul, untuk cookies, untuk steak gitu ya. Bahkan belakangan saya ini bukan meneliti ya, ikut matching fund didanai tahun kemarin itu bisa juga dibuat brownies, bolu gitu. Jadi memang enak karena aromanya itu mangga, bukan yang pahit tetapi yang beraroma mangga. Kemudian jahe sudah biasa digunakan ekstrak jahe atau minuman, atau kalau di Jawa Barat itu sering ada kukis jahe gitu ya. Kalau oleh-oleh itu ada rasa jahe. Kemudian secang itu juga digunakan minuman, pala untuk diambil ekstraknya, dan komponen aktif dari masing-masing rempah ini memang berbeda-beda. Dan ternyata manfaatnya ada sama, ada juga yang berbeda. Jadi kalau kunir putih itu sudah terkenal anti kanker misalnya, tetapi juga bisa untuk membantu menurunkan tensi atau kolesterol yang tinggi misalnya seperti itu. Nah, ini kunir putih jenis mangga. Kalau belum pernah lihat ini irisannya itu tidak putih seperti kunir rotunda yang mungkin kalau pernah lihat yang gombyok atau ada kayak bengkoang kecil-kecil itu bukan, tapi kunir putih ini jenisnya mangga, atau ini ada beberapa nama daerah. Jadi ada di Jawa itu juga disebut temu bayangan, temu poh, kemudian di Madura temu poh, kemudian temu putih di Melayu, koneng Joho, koneng lalap, koneng pare, koneng bodas di Sunda. Sedangkan nama asingnya adalah temu poh Malaysia, Kaminkau Thailand. Ini memang namanya berbeda-beda sesuai daerahnya. Temu mangga ini memiliki aroma spesifik seperti mangga. Ini contoh rimpangnya dan tanamannya. Kemudian komposisi gizinya mungkin tidak perlu saya kemukakan lebih jauh. Yang jelas nanti utama di kunir putih jenis mangga kaitannya dengan kesehatan antara lain adalah kandungan polifenolnya, misalnya kandungan ribosum inacting proteinnya, misalnya seperti itu akan sangat terkait dengan kesehatan, walaupun memang mengandung protein, tapi memang kunir mangga bukan sumber protein gitu, tetapi namanya tanaman pastinya juga ada protein karena mengandung protein, karena di dalam metabolisme tanaman itu selalu melibatkan enzim, dan enzim itu memang senyawa utamanya atau komponen utama penyusun enzim itu adalah protein, sehingga dalam tanaman selalu mengandung protein. Kemudian
komponen bioaktif kunir putih ini saya memang sebetulnya sudah 2002, tapi yang saya kemukakan tanin ini 2010 misalnya. Kurkuminoid ini juga saya teliti. Kemudian yang dari Malaysia itu meneliti, melihat atau menganalisis scopoletin dan 1,7-bis-4-hidroksipenil 1,4,6 heptatrin 3 on gitu ya, 3 on gitu, 3 bukan ons tapi on di sini ya. Kemudian ada mengandung gula, minyak atsiri, flavonoid dan juga mengandung fenolat. Manfaat bioaktif di kunir putih ini apa? Ini saya kemukakan manfaatnya karena untuk menuju ke manfaat di masyarakat dan di industri saya semakin berkembang dan memberdayakan masyarakat itu memang karena kunir putih jenis mangga ini banyak manfaatnya. Contoh manfaatnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ini terasa sekali saat pandemi kemarin. Jadi saat pandemi karena virus corona, virus itu butuh daya imun yang tinggi, nanti virusnya akan melemah sendiri, misalnya seperti itu. Itu ada yang 5 hari positif COVID, kemudian minum kunir putih ini 5 hari bisa negatif, ada yang seminggu, kemudian ada juga dokter dari Surabaya itu yang istilahnya long COVID, 42 hari itu masih positif COVID sehingga belum bisa membantu menangani pasien. Dia pernah ikut seminar saya dan dia bilang, Prof, tolong kirimkan kunir putih dan temulawak. Ini saya sudah 42 hari, ini masih positif. Terus saya kirim, karena saya terenyuh dan kasihan gitu ya. Saya kirim itu 2 hari sudah nginfo, Prof, luar biasa, lanjutkan penelitiannya. 2 hari saya minum kunir putih dan temulawak, Prof, negatif. Jadi kalau sudah negatif kan seorang dokter bisa menangani pasien lagi gitu, membantu menangani orang sakit misalnya seperti itu. Itu contoh saat pandemi itu jelas sekali, tapi sebelum pandemi pun ada beberapa contoh yang misalnya dalam satu keluarga itu kan ada yang ada benjolan payudara. Dia minum kunir putih karena untuk mengecilkan benjolan payudara. Lah, waktu itu sebetulnya satu keluarga itu flu, tetapi yang minum kunir putih itu tidak flu. Dia bilang, Bu, kula mboten flu dhewe lho, satu rumah gitu. Mungkin saya mungkin diruntut-runtut kenapa tidak ketularan karena daya tahan tubuh bagus karena minum kunir putih. Kemudian bisa mencegah dan mengobati yang pertama misalnya kanker. Ini ada yang misalnya stadium 3B itu ternyata bisa bersih dari sel kanker. Tapi memang harus telaten. Jadi tidak hanya 1 atau 2 hari minumnya, tapi rutin mungkin butuh 1 bulan, 2 bulan misalnya seperti itu. Kemudian teman saya yang kanker hati medium atau serosis, hepatitis B itu juga sudah ini bed rest 2 atau 3 bulan, lemah, warna kuning kulitnya, matanya kuning, itu minum kunir putih dipadu temulawak itu seminggu SGPT, SGOT-nya itu dari 225 menjadi 125. Dia sudah senang sekali karena turun SGPT, SGOT-nya tadi cukup signifikan. Kemudian dia lanjutkan, sekarang sehat, ngajar lagi dan nyopir sendiri, alhamdulillah sehat. Kemudian juga untuk peradangan mah, ambeien, amandel misalnya itu juga bisa ambeien yang sebetulnya mungkin kalau awal-awal itu tidak masalah,
Tetapi kalau sudah lanjut itu ada yang mengeluh sakit sekali. Jadi ada yang pada saat BAB keluar kemudian harus dimasukkan karena untuk aktivitas, untuk bekerja dan lain sebagainya, ternyata sakit sekali, minum kunyit putih ini mengecil dan masuk sendiri katanya. Jadi bisa layu atau kisut atau mengecil gitu. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan lemak ini banyak sekali contoh yang cocok. Jadi kalau orang asam urat kemudian makan duren itu katanya sakitnya luar biasa ya. Memang kalau asam urat ya jangan makan duren gitu sebetulnya, tetapi namanya zaman sekarang, zaman reuni dan lain sebagainya, makan duren itu suatu hal yang menyenangkan gitu. Tapi kalau yang asam urat, kolesterol itu ternyata terasa sekali di tubuh gitu misalnya. Kemudian bisa juga untuk yang gejala stroke. Kenapa ada manfaatnya? Ini saya teliti di S3 saya. Jadi di S3 saya meneliti kandungan polifenolnya sampai senyawanya. Jadi senyawanya ada quercetin, rutin, ada epigalokatekin, ada katekin seperti yang ada di teh itu misalnya, itu ternyata di dalam kunir putih jenis mangga itu ada. Kemudian telah diteliti juga ribosom enacting protein sehingga ada kista 2 cm 1,5 bulan hilang, atau udah bagus ini nggak perlu operasi, sudah mengecil hilang, tidak terdeteksi USG lagi. Ada yang 4 cm perlu 2 bulan misalnya, bahkan ada yang besar itu kalau mau rutin bisa hilang. Nanti tahu-tahu sudah laporan, Ibu terima kasih miom saya sudah hilang dan sekarang saya hamil. Ada yang laporan ini, terima kasih Bu, saya sudah punya anak. Dulu ada kista, sekarang anak saya udah 3 bulan. Misalnya kayak gitu, hal-hal yang bisa menambah rasa syukur saya. Dan Allah berjanji kalau kita banyak bersyukur, nikmat akan selalu ditambah. Itu yang saya pegang, sehingga banyak laporan dari pengguna yang cocok, menambah rasa syukur saya. Alhamdulillah. Nah, ini beberapa contoh penelitian saya. Ada tanin, ada fenol total, itu memang menunjukkan di kunir putih itu tinggi. Sehingga memang aktivitas antioksidannya tinggi dan bisa membantu mencegah atau menghambat oksidasi-oksidasi di dalam tubuh. Yang tadi dikemukakan bisa anti-aging, memang ya terus terang karena penelitiannya sudah lama itu ya, dari mungkin nanti saya perlihatkan di diagram alir saya, tapi sebetulnya intinya dari yang dana-dana kecil waktu tahun 90-an itu ya 100.000, 300.000, 500.000. Kemudian 92 itu saya dapat dana dari kerjasama luar negeri intinya. Waktu itu 3,5 juta lah. Waktu itu reviewernya bilang, lah ini sebetulnya 5 juta bisa kok Ibu, cuma 3,5. Batin saya dapat 3,5 juta. Zaman itu orang kampung sudah sangat senang gitu. Dan seterusnya yang sekarang ini alhamdulillah selesai kemarin matching fund, kemudian kami yang dana terbaru pengumuman ini mendapatkan hibah fundamental yang kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Kami bekerja sama dengan I3L di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jadi kalau Hamka di Jakarta mana belum hafal saya ya. Ya, jadi bisa juga lain waktu mungkin bisa juga kita kerjasama penelitian atau yang lain. Ini contoh yang lain yang sudah terbit. Ini ada Jurnal Teknologi dan Industri Pangan punyaan 4P. Kemudian ini Helion, ini jurnal Scopus gitu. Kalau saya lihat Scopus Q1 ini. Kemudian ada ASEAN Journal Agriculture and Biology, ini kalau nggak keliru Q3. Kemudian ini juga Helion, kalau nggak keliru ini Q1.
Kemudian ada juga yang terakhir itu saya di toksikologi repot itu Q1 juga tentang anti diabetes kalau nggak keliru. Jadi ini cerita singkat dari penelitian saya. Jadi saya gunakan karena saya orang pangan, maaf, saya bukan dokter. Kadang-kadang banyak orang memanggil dokter, apalagi maaf ya, simbah-simbah yang ke rumah saya kepingin kunir putih itu bilang, Bu dokter ada gitu. Wah, ya nggak ada dokter di sini. Ada yang ini kakinya dibungkus tas kresek sama yang satunya pakai sandal, minta diperiksa, saya bukan dokter Mbak, kalau mau coba kunir putih boleh, tapi saya nggak meriksa, nanti kalau meriksa di puskesmas saja, saya gitu. Jadi saya terus terang walaupun agak mungkin geloni yang silaturahim ke tempat saya, tapi memang realitas saya tidak bisa meriksa gitu. Kemudian saya gunakan untuk makanan, minuman, kemudian selain itu kami juga mengembangkan jenis empon-empon yang lain seperti temulawak, karena kalau orang kanker terus kurus itu kunir putih saya padu dengan temulawak. Kemudian kalau yang jantung kunir putih saya padu dengan kunir hitam, itu alhamdulillah pada cocok. Misalnya seperti itu. Yang kegemukan itu kunir putih saya padu dengan kunir kuning. Alhamdulillah kunir kuning bagus untuk membantu menurunkan berat badan. Kemudian pengembangan produk. Jadi seorang dosen yang sudah penelitian, kemudian hasil penelitiannya itu diterapkan di masyarakat atau untuk pengabdian, misalnya seperti program kemitraan masyarakat atau pengabdian masyarakat, itu memang kalau di ilmu pangan itu wujudnya produk makanan. Jadi ini produk makanan saya berupa esem, itu merek gitu ya, minuman instan siap seduh dan alami. Jadi kami menyediakan minuman instan alami ini tidak pakai pengawet, tidak pakai bahan tambahan pangan. Jadi kami pakai rempah alami asli dan gula pasir atau gula tebu. Jadi ini ternyata disukai oleh masyarakat juga. Pas pandemi kami agak kewalahan melayani, alhamdulillah lancar kayak gitulah. Ini untuk edukasi pada anak-anak kita. Jadi minum jamu itu tidak harus merasakan pahit, tetapi ternyata bisa diinovasi, dibuat produk yang manis, anak-anak suka. Jadi kalau secara umum kalau orang kampung, saya contohnya orang kampung itu, orang desa itu kalau anaknya nggak doyan maem, kurus, nanti maaf dibelikan jamu di pasar tradisional, dan di sana karena rasanya pahit memang nggak bisa ini diminum gitu kan, nggak bisa, mestinya dicekoi gitu lah, itu kan membuat si anak nangis, membuat si anak trauma minum jamu karena pahit. Nah ini edukasi anak-anak untuk minum jamu lah. Di masa pandemi itu banyak pondok pesantren atau panti asuhan yang pesan untuk santri-santrinya. Jadi alhamdulillah. Nah ini produk-produk kami ada beberapa jenis yang saya tampilkan, ada 4 jenis. Manfaatnya tadi sudah saya singgung juga, tetapi di sini ada yang radang, mungkin radang di gusi, kemudian ada benjolan, ada ganglion, ada amandel, ada eksem, itu ternyata ada yang cocok cepat kering, padahal sudah bertahun-tahun katanya basah berair terus kayak gitu. Minum kunir putih tidak ditaburkan tetapi diminum, itu ternyata cepat ngering juga. Kemudian batu ginjal luruh keluar bersama air seni, sampai ada yang ke rumah itu ketemu saya, kemudian mengeluarkan batu ginjal yang sudah dicuci bersih dan ditaruh di plastik klip. Saya sudah 4 kali Bu ke sini belum ketemu Ibu.
Terus sekarang ketemu ini dikasih batu ginjalnya saya. Saya bersyukur karena orangnya bilang pinggang saya nggak pegel lagi gitu. Nah ini khasiat kunir putih ini juga dimuat di Trubus. Jadi ada beberapa artikel tentang kunir putih jenis mangga atau temu mangga, ada mungkin 10 atau 11 artikel. Itu ada yang atasi tumor prostat. Ini sudah dioperasi dikerik dengan dengan waktu itu memang PSA-nya itu sampai 130-an, 132 itu berapa. Kemudian minum kunir putih ini karena tiap 3 minggu cek ke dokter, cek PSA gitu, turun 3 minggu pertama turun jadi 28, kemudian jadi 20, kemudian jadi 8, kemudian jadi di bawah 4. Dia bahagia sekali. Mbak Dwi, puji Tuhan, puji syukur, Tuhan Maha Kasih, saya PSA-nya normal katanya gitu. Jadi saya ikut alhamdulillah, ikut bersyukur. Kemudian orang rival radang usus sudah keluar masuk rumah sakit karena radang usus ternyata membaik, sehat. Hipertensi ini juga sudah tinggi, alhamdulillah normal. Ya, kemudian contoh respon pengguna kunir putih mungkin tidak harus banyak, tetapi ada yang asam lambung tidak kambuh lagi. Jadi asam lambung yang kronis itu juga orang pernah istilahnya konsultasi gitu ya. Konsultasi sampai dia keluar masuk rumah sakit itu menghabiskan biaya, dan dia sampai kurus, kemudian ini mungkin karena biar tenang gitu dia cerita dikasih obat ini psikis gitu, padahal ya biasa kita telepon-teleponan itu bagus. Lama-kelamaan berangsur-angsur membaik, alhamdulillah normal kembali berat badannya dan sehat. Ada yang seperti itu. Kemudian asma membaik ada, kemudian kanker kulit ini kok bisa ternyata kalau mau rutin bisa kering terus pada ngelupas, ngeletek dan bisa halus. Kemudian hipertiroid menjadi normal atau tidak hipertiroid lagi secara medis. Jadi bukan hanya sudah sembuh Bu, bukan, tetapi secara medis sudah bagus gitu. Kemudian MAH kronis membaik ada juga, kemudian kista sembuh lalu hamil misalnya. Seperti itu ternyata ada yang cocok gitu ya. Kemudian kunir putih untuk pemberdayaan. Nah, di sini mungkin kaitannya dengan kehidupan masyarakat sekitar kami. Jadi ya mungkin nggak luas-luas amat, tetapi bisa dikatakan 4 RT gitu pada bantu di industri saya, dan kalau saya ngamplopi itu jumlah amplopnya juga banyak amplop yang saya bagikan di setiap hari Sabtu misalnya seperti itu. Jadi ini pada masyarakat pada merasa bahagia, merasa senang karena mungkin siangnya capek, malamnya bisa tidur nyenyak, dan tiap Sabtu mendapatkan sangu. Kalau simbah-simbah itu merasa sudah tidak punya income, ini ada kesempatan dapat sangu, dapat income, bisa untuk nyangoni cucunya, bisa untuk sekedar seneng beli jajan misalnya seperti itu ternyata masyarakat antusias sekali untuk membantu. Jadi tidak benar kalau masyarakat Indonesia itu malas. Yang kerja di tempat saya rajin semua. Jadi sampai rumahnya tetangga aja sampai bawa sangu maem misalnya. Kan dia eman-eman kalau pulang. Jadi kalau bantu ngupas nanti dapat sekian misalnya, itu sangat senang masyarakat. Dan
Ada yang ini terlesankan ke saya, Bu, terima kasih, rumah saya sudah saya keramik. Berarti mungkin sangu dari saya itu dikumpulkan. Pokoknya dikumpulkan besok mau untuk keramik. Kalau makan dari suaminya mungkin gitu. Jadi dia senang, kemudian ada yang bilang beli kulkas, beli sofa gitu. Gitu ya aja nggak punya sofa gitu. Ya, jadi saya ikut senang gitu. Kemudian Kunir Putih untuk pemberdayaan masyarakat ini juga selain masyarakat senang, mahasiswa yang tertarik membantu di tempat saya itu cukup banyak juga. Itu juga saya persilahkan. Ya memang tidak banyak sangunya, tapi kalau rajin ternyata waktu itu kan, wah pagi dan siang tidak beli makan karena makan di tempat Budi, uangnya bisa digunakan untuk beli HP, untuk kuliah online gitu. Waktu pandemi itu kan relatif mahasiswa tidak kuliah di kampus sehingga siangnya itu full di tempat saya. Berbulan-bulan ya akhirnya ya HP-nya bagus juga kayak gitu. Kemudian digunakan tempat magang dan ya walaupun industri kecil, kami orang akademisi, kami juga mencoba walaupun industri kecil itu ada semacam CSR. Jadi kami memberikan beasiswa yang masuk ke ke prodi THP Mercu Buana. Kemudian saya punya anak asuh, beberapa anak asuh untuk S1, kemudian ada S2 juga yang saya biayai full dari Kunir Putih, misalnya seperti itu. Kemudian dengan penelitian atau dengan banyak penelitian dengan banyak penelitian tentang Kunir Putih ini memberi kesempatan saya berbagi gitu ya, bagi ilmu ke beberapa negara tetangga. Jadi pertama kali saya keluar negeri itu di Kuala Lumpur, kemudian Thailand, kemudian di Eropa, di Cina misalnya. Nah, ini yang belum lama ini baru kemarin bulan Mei, tanggal 29 Mei, saya selama 5 atau 6 hari di Chiang Mai, Thailand. Ini saya presentasi ikut di kegiatan singkatannya SAFE gitu ya. Jadi mengadakan seminar di Chiang Mai, Thailand gitu. Kami mampir Bangkok karena yang saya bawa brosur ini posisi di Bangkok gitu. Kemudian kegiatan seminar yang lain ini ada di Cina, ini tahun 2018 kami 3 minggu di Cina, kami dekat pagoda di Changshu Cina, ini posisi dekat pagoda, jadi jalan mungkin 1/4 jam sampai pagoda. Kemudian Singapura, kemudian Malaysia. Dan kegiatan juga ada pameran, ini kebetulan Pak Ganjar Pranowo waktu itu ngisi seminar di Mercu Buana, kemudian mampir di stand saya dan juga melarisi Kunir Putih saya. Kemudian ini mengikuti pameran di mall, ini digratisi oleh pihak pemerintahan kecamatan, atau kalau sekarang Kapanewon. Kemudian pengalaman yang di Eropa yang terbaru ini saya di Swiss, ini ada di Brussels, Belgia. Kemudian ini di pinggir di sekitaran Sungai Are. Kemudian ini di Gunung Es Jungfrau, Swiss. Kemudian di Kota Gent, Belgia, ini kebetulan anak saya wisuda S2 di Gent, sehingga kami sekeluarga mendampinginya. Kemudian pengalaman-pengalaman presentasi internasional ini berbagi gitu ada di beberapa negara. Kemudian demikian saya kira mungkin saya anggap
cukup. Kalau nanti ada pertanyaan bisa dilanjutkan diskusi. Demikian Ibu Handayani sebagai moderator. Kalau ada kurang atau salahnya mohon dimaafkan. Inginnya menginspirasi atau mensupport mahasiswa S2 IKM. Sementara saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya Prof ya. Tadi paparannya di mana Prof sudah mengembangkan pelayanan kesehatan dengan pendekatan tradisional nih menurut WHO. Itu kan ada dua ya. Pelayanan kesehatan itu ada pendekatan medisin, yang kedua adalah tradisional. Nah, pendekatan tradisional yang sudah dikembangkan ini sebenarnya sudah ada peraturan di PMK-nya, Peraturan Menteri Kesehatan itu di tahun nomor 15 tahun 2018, di mana tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pendekatan tradisional, di mana pendekatan ini dengan memanfaatkan biomedis dan biokultural yang bermanfaat akan keamanannya dan terbukti secara ilmiah ya. Nah, di sini Prof sudah mengembangkan salah satu kekayaan alam kita ya, kunir putih yang banyak sekali tadi ya manfaatnya yang sudah dipaparkan. Nah, kalau di dalam kategori komplementer ini masuk ke dalam komplementer itu ada 3 macam yang bisa diterapkan sebagai pendamping peningkatan kesehatan, pelayanan kesehatan, bisa dengan cara keterampilan, bisa dengan cara ramuan, dan bisa dengan cara kombinasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, kunir ini termasuk ke dalam bagian yang ramuan tersebut ya. Nah, maka kesempatan pada malam ini saya persilakan kepada Ibu Bapak mahasiswa S2 untuk bertanya. Saya buka termin pertama dulu untuk 4 orang penanya. Oke, Bu Tri Suratni. Ya, ini always setiap perkuliahan nomor 1, nomor 1. Saya persilahkan. Terima kasih banyak Ibu Handayani. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Ibu berkenan menghadirkan tokoh yang luar biasa. Kebetulan saya sudah pernah mengkonsumsi produknya Prof Puji, namun tidak menyangka bahwa malam ini saya boleh bertatap muka melalui Zoom. Nama saya Tri Suratni, asli Klaten, Ibu. Oh ya. Dan sekarang tinggal di Bogor, bekerja di Jakarta. Sangat luar biasa apa yang Ibu paparkan tadi, sebagaimana yang tadi Ibu Handayani disampaikan bahwa apa yang Ibu lakukan sungguh amazing ya. Jadi apresiasi yang sangat tinggi untuk Ibu dengan perkenan Ibu mengangkat kearifan lokal. Kemudian akhirnya muaranya kepada kemanfaatan bagi masyarakat terutama di kampung halaman kita, kemudian berikutnya ke ranah nasional dan juga ke internasional dengan berbagai produk maupun publikasi internasional dengan G1 itu luar biasa. Ibu, banyak sekali pertanyaan sudah saya tulis. Yang pertama, saat ini saya tinggal di Jakarta, saya pegiat lansia tangguh, saya anggota IRL dan dari Jogja juga. Saya kepala sekolah lansia. Sangat menarik dengan produk anti-aging yang tadi Ibu sampaikan, yang Prof sampaikan. Pertanyaan saya, apakah kunir putih kalau di kampung halaman kita itu kan memakan lahan yang luas, Prof? Bisakah dibudidayakan di pot? Kalau di Jakarta yang kita mengusung konsep pertanian perkotaan. Nah, kalau bisa dibudidayakan di pot, apakah tanpa melalui proses sebagaimana yang Prof buat di Jogja, apakah bisa ada ramuan atau formulasi yang cukup diseduh dengan air panas misalkan, Prof? Seperti itu. Nah, berikutnya, bisakah Prof kami memasarkan produk-produknya Prof yang tadi diproduksi di Jogja secara kolektif begitu,
Jika boleh, ini nanti kami akan gunakan untuk pemberdayaan lansia di wilayah Jakarta dari aspek vokasional agar mereka masih punya pendapatan. Kalau di tetangga-tetangga Rob tadi kan ikut terlibat memproduksi. Nah, kami di Jakarta boleh ya, Prof, memasarkan. Nah, kami juga punya jaringan pemasaran untuk sampai ke Singapura, Prof. Kalau sekiranya Prof di sana belum ada, kami boleh ya, Prof, memasarkan sampai ke Singapura gitu. Nah, terakhir tadi saya ingin minta nomor HP Prof, tapi udah saya potret tadi yang di slide terakhir. Thank you tadi, saya udah punya kontaknya Prof. Setelah ini, setelah Prof menjawab pertanyaan kami, saya akan menghubungi Prof. Thank you so much, Prof. Oke, baik. Diborang ya, Bu Tri Suratmi. Sampai Sangat ke menarik, Bu Andayani. Oke, Terima baik. kasih. Selanjutnya, Nur Mahfudin ya. Iya, Ibu. Mas Nur Mahfudin, ya, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya, Ibu. Salam sehat untuk semuanya sebelumnya. Sangat menarik sekali pembahasan untuk kunir ini. Mungkin kalau saya kan orang Betawi, Bu ya. Mungkin di sini nyebutnya kunyit. Ya, di sini kunyit nyebutnya. Mengenai kunyit ini, Bu, kira-kira ada nggak sih dosis yang tepat gitu untuk meminum kunyit ini, entah itu di waktu malam atau di waktu pagi atau sebelum makan atau sesudah makan seperti itu. Karena mungkin kalau di daerah Tangerang ini ya masih banyak tuh kayak penjual-penjual jamu gendong yang memang murni menjual kunyit ini nih sebagai mungkin sebagai jamu ya kan. Tapi kita kan tidak tahu nih bagaimana dosis yang paling tepat untuk meminum jamu kunyit ini. Itu kan tadi katanya sangat baik ya kan, sangat bermanfaat juga entah itu untuk menambah stamina atau meningkatkan derajat kesehatan gitu. Saya sih lebih menekankan kepada kapan sih waktu yang tepat untuk meminum kunyit ini, sudah makankah atau sebelum makankah, di waktu pagi kah atau di waktu malam kah gitu. Karena kunyit ini menurut saya harta Indonesia gitu loh, banyak di Indonesia, dan bagi masyarakat kita bisa, wah alhamdulillah nih kita sudah punya produk yang terkenal melalui Prof ini. Saya sangat bangga dan wah merasa alhamdulillah ternyata ada sesuatu yang dibanggakan dari rempah-rempahnya Indonesia. Demikian mungkin, Ibu. Oke, baik. Sudah saya tangkap ya, tadi pertanyaan Nur Mahfudin ya, bahwa untuk dosis dan waktu yang tepat ya dalam konsumsi kunir ini ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari kelas yang satu lagi nih, siapa nih ya? Pak Ahmad Anis ya? Iya, Bu. Tadi sudah kelas A nih, kelas B lagi nih, Ahmad ya. Anis. Assalamualaikum Silakan, Mas warahmatullahi Ahmad. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, Bu, wabarakatuh. dan teman-teman. Jadi pertanyaannya begini, Bu, yang sudah disebutkan oleh Prof itu kan tadi ada beberapa manfaatnya kunir putih ya, Bu ya, termasuk untuk batu ginjal. Ya. Nah, yang tadi saya sempat baca juga itu ternyata apabila kita mengonsumsi kunir putih secara berlebihan juga itu kan justru menyebabkan batu ginjal juga, Bu, karena salah satu penyebabnya itu terkandungnya oksalat yang ada di ginjal tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah untuk penggunaan kunir itu kan ada dua ini ya, Bu ya, untuk dikonsumsi oleh orang yang sakit dengan orang yang untuk menjaga menjaga tubuh ataupun untuk menjaga stamina ataupun segala macamnya. Nah, yang ingin saya tanyakan durasi untuk penggunaan kunir putih ini baiknya seperti apa, Bu ya? Untuk untuk
kita yang untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kesehatan. Soalnya kan yang kita ketahui kalau misalkan penggunaan secara berlebihan kan juga menyebabkan batu ginjal tersebut, Bu, gitu. Jadi kayak seperti bertolak belakang gitu antara manfaat dengan efek sampingnya bila dilakukan secara berlebihan gitu loh, Bu. Terima kasih. Baik, tadi Mas Ahmad sudah pertanyaannya ya. Pertama untuk durasi ya, durasi waktunya berapa lama dan berapa dosis yang tepat untuk upaya promotif dan preventif sehingga jangan sampai yang mengkonsumsi ini malah berisiko dampak ke komplikasi gitu ya Prof ya. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi, kebanyakan nggak ya? Bu Rini ya, kelas B siapa lagi nih? Ardi Usman ya? Ibu, Ini itu sadar hampir ya? sama dengan pertanyaannya hampir sama dengan Pak Ahmad Anis, Bu. Oke, sama ya. Oke, Pak Pak Ya. Ardi Usman ya. Biar adil ya Iya, dua-dua. Bu. Iya. Ya, silakan. Gini, Prof, mau nanya tentang kunyit putih itu. Sebenarnya memang hasil bumi Indonesia ini seperti herbal itu memang harus digalakkan ya, karena beberapa pengobatan saat ini yang sudah berkembang itu banyakkan kimia ya, dan di negara-negara maju pun sudah mulai meninggalkan yang namanya pengobatan kimia gitu, bahkan seperti itu. Bahkan di Amerika itu banyakkan orang lari ke herbal dibanding kimia, dan yang dimana herbal ini kan memang kedokteran pertama yang terbaik ya di Cina ya dulu ya. Nah, seperti cengkeh apa, dan yang banyak ditinggalkan sama orang kita sendiri gitu. Banyak kan kita nggak sadar gitu akan herbal itu. Nah, saya punya pengalaman juga dengan yang diceritakan Prof itu tentang apa namanya temulawak. Nah, dengan temulawak ini kita jarang banget nemuin temulawak. Padahal temulawak itu obat yang paling tangguh ya menurut aku pribadi. Obat lambung itu paling tangguh, liver paling tangguh itu. Kalau boleh dicoba silakan. Kalau lagi mual, muntah, minum temulawak, kunyir, benar ternyata sembuh benar-benar. Itu sudah terjadi dan memang saya konsumsi temulawak dan kunir ini seperti itu, Prof. Pertanyaannya ya, apakah mungkin bisa dikembangkan teknologi dari kunir putih ini bentuknya mungkin lebih elegan, lebih seperti obat atau kimia yang bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia, seperti itu sih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Ardi Usman ya. Baik, kepada Prof dipersilakan Prof untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan. Tadi banyak sekali ya, sudah 4 penanya. Baik, baik. Terima kasih. Paling seneng kalau jadi dosen itu kalau ada yang nanya. Jadi berarti apa yang dibicarakan didengarkan gitu nih. Terima kasih banyak malam hari ini banyak yang nanya, terutama Putri Suratmi ini borong pertanyaannya. Dan alhamdulillah katanya sudah pernah mencicipi produk penelitian saya ini. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Ya, dari pertanyaan tadi mungkin satu persatu saya coba jawab. Tadi penggiat lansia ya, apa Ya, bisa betul. ditanam di pot gitu? Bisa, bahkan saya ada YouTube yang saya manen dari pot itu juga bisa menghasilkan. Bahkan kalau ada yang tidak tahu manfaatnya sampai 2 tahun misalnya, karena kunir putih atau rimpang-rimpangan ini dipanen pada musim kemarau. Jadi pada musim sekarang ini musim panen. Misalnya lupa nggak dipanen di tahun berikutnya karena musim hujan nanti muncul lagi atau tumbuh lagi, itu tambah besar rimpangnya, bahkan potnya bisa pecah, kalau menonjol keluar pecah. Jadi bisa mau di pot atau di polybag itu bisa. Jadi mudah sekali ditanam dan panennya mudah, atau panen rimpang tanahnya subur, panennya banyak kayak gitu. Kemudian
Tadi yang apa bisa ditanam dan proses cukup diseduh air panas ya. Seperti esem tadi merupakan produk instan yang siap seduh dan diminum. Saya kira itu bisa. Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah memasarkan? Sangat boleh, karena tujuan saya hasil penelitian ini diproduksi itu sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau tangan saya dua ini dibantu banyak teman, banyak tangan yang lain, pasti akan jangkauannya lebih luas daripada hanya dua tangan saya. Jadi boleh, Bu. Saya yang berterima kasih, Bu Tri Suratmi ini. Saya sudah japri, Prof. Dan ini kalau menurut saya, kalau saya ya usia udah mau kepala 6, nah, apalagi toh kita itu tua kan cari jalan terang. Nah, berbuat baik terhadap termasuk lansia itu, simbah-simbah lansia pada sehat, senang, bersyukur, pasti kita juga akan didoakan juga. Jadi insya Allah pahala juga akan kita dapat gitu. Kemudian tadi WA, monggo. Saya itu tipe orang karena saya orang kampung yang tadi mungkin nggak saya ceritakan ya, ada salah satu buku saya beri judul Penggembala Itik Menjadi Profesor. Jadi kecil saya itu menggembala itik waktu SD SMP, nggak ngimpi jadi profesor, karena profesor itu apa di kampung nggak tahu, taunya ya nyeblok-nyeblok sawah kayak gitu. Nah itu saya syukuri, jadi sudah saya syukuri itu, jadi saya punya industri itu tidak seperti teori orang ekonomi atau teori kita belajar ekonomi dari SD sampai misalnya SMA atau perguruan tinggi. Mendirikan industri, mendirikan pabrik dengan tujuan untung sebesar-besarnya. Tidak dalam hal ini. Jadi saya orang kampung penggembala itik yang maaf ini tidak sombong, sudah profesor, gajinya ya saya anggap sudah cukup atau lebih dari cukup. Jadi punya industri bukan untuk uang. Tetapi kalau memang Allah mau menitipkan uang, saya diberi amanah uang yang lebih atau cukup ya, tadi saya gunakan untuk bantu-bantu mahasiswa saya, misalnya seperti itu. Jadi mahasiswa yang nggak bisa registrasi itu, Ibu kurang sekian, oh ya saya siapkan. Ada yang belum ditransfer, Ibu, iya saya siapkan. Kalau sudah ditransfer, ada yang mengembalikan. Misalnya seperti itu karena amanah dititipi rezeki, karena rezeki itu kan hanya titipan aja gitu. Ya, jadi boleh WA, monggo siapa saja mau WA saya boleh. Cuma kalau misalnya pas ngomong gini, nggak mungkin saya itu menjawab WA. Kadang-kadang dimarahi, ini jualan sungguhan enggak gitu. Pikirannya saya duduk manis, nerima pembeli gitu, enggak. Kegiatan saya kan juga agak macam-macam gitu. Jadi mohon sabar kayak gitu. Tapi kalau belum dijawab lagi, bilang Ibu mohon dibalas gitu kan, nanti kan muncul di atas yang hijau-hijau itu kalau di WA. Baik, seperti itu ya Bu, terima kasih sekali. Kemudian Mas Nur Mahfudin, ini dosis yang tepat seperti apa? Jadi kami penelitiannya sampai tikus percobaan, memang kami belum sampai ke uji klinis. Jadi di tahun ini yang sedang pengumuman dan saya diterima itu uji hepatoprotektif kerjasama dengan I3L Jakarta, yang di proposal itu kami harus mengemukakan apa rencana 5 tahun ke depan. Jadi saya penelitiannya 3 tahun, tapi apa rencana 5 tahun ke depan setelah Ibu penelitian ini. Kami ceritakan bahwa kami ingin uji klinis. Tetapi uji klinis kelihatannya memang kompleks gitu, harus kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dokter dan lain sebagainya, dan timnya harus besar, nanti sambil kita belajar gitu. Kalau selama ini kami pakai hewan coba. Jadi dosis itu juga saya terapkan ke hewan coba yang kemudian bisa dikonversi ke manusia. Jadi tetap kami ada dosis yang ada dasarnya kayak gitu. Dan bagaimana cara minumnya, sebelum atau sesudah makan? Setelah makan. Walaupun demikian, ada yang mencoba sebelum makan juga nggak masalah.
karena produk saya terolah gitu. Jadi insya Allah aman gitu. Kemudian ini ya benar Indonesia punya harta yang luar biasa, rempah-rempah. Kalau kita belajar sejarah 3,5 abad kita dijajah Belanda itu ya mungkin juga rempah-rempah kita itu ada yang disir gitu ya oleh waktu itu oleh Belanda. Jadi disir itu disukai gitu. Mungkin gitu karena banyak orang bilang ini ketemu mangga itu asli Belanda. Betulkah demikian? Kami meyakini asli Indonesia gitu. Ya. Kemudian Mas Ahmad Anis ini tentang batu ginjal kok kalau kebanyakan mengendap ini ya terus terang yang produk saya ini bisa dikatakan seperti suplemen. Jadi kalau orang misalnya orang makan nasi terus-terusan itu juga enggak masalah makanan kita kecuali kalau ada yang diabetes harus mengurangi nasi. Produk saya ini terolah dan aman. Kami sekeluarga dari 2004 itu mengkonsumsi. Jadi dari saya memproduksi itu kami mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh misalnya seperti itu aman. Dan yang kreatinnya tinggi tapi belum tinggi sekali, belum cuci darah itu misalnya kreatin itu 1,1 tetapi ada yang beranjak naik sampai 2,3 sudah takut karena kakaknya sudah cuci darah terus dia berusaha keras untuk mencari obat yang tepat kemudian ketemulah kunir putih dari 2,3 itu menjadi 0,9 bahagia sekali. Dan kalau orang bahagia itu sehat, lebih sehat gitu. Jadi modal sehat itu sebetulnya bahagia. Banyak senyum mungkin kita sehat gitu. Tapi tidak senyum sendiri gitu ya. Jadi insya Allah memang betul kalau durasi seberapa gitu. Ini tergantung sakitnya sebetulnya. Selama ini yang batu ginjal keluar itu 1-2 bulan. Tapi kalau orang minum herbal akan kelihatan signifikan sehat itu ya 2-3 bulan. Jadi rutin. Tapi kalau baru seminggu, kok gula saya sudah normal, saya ya nggak minum lagi. Tapi nanti minum manis naik lagi gulanya. Tapi kalau orang diabetes minum 2-3 bulan, katakanlah radang di pankreas itu sudah membaik. Kalau minum manis sedikit nggak naik. Jadi lebih cukup stabil karena pankreasnya sudah normal kembali dan insulin sudah diproduksi normal oleh pankreas. Nah, bahkan yang suntik insulin bisa tidak suntik insulin lagi tapi tentu seizin medis. Jadi kalau ini sudah bagus ini anunya gulanya, suntik insulinnya separuh dari biasa misalnya kayak gitu. Jadi insya Allah aman. Kemudian yang nomor 4 Mas Ardi Usman. Ini bagaimana? Apa bisa dibentuk yang praktis untuk kesehatan? Bisa untuk bentuk kapsul, bisa bentuk bubuk. Jadi betul kalau temulawak untuk lambung. Saya kira saya komentari itu aja. Terima kasih Bu Handayani. Mungkin ada lagi. Mohon izin Bu. Mohon izin. Baik. Dipersilakan. Mohon izin Bu. Maaf, saya sambil minum. Ya, Silakan tanggapannya Mas Nur Mahfudin. Sangat tertarik dengan kunir ini Bu. Mungkin untuk menambah pengetahuan saya, Ibu Prof bersedia memberitahu nama YouTube channelnya untuk saya menambah pengetahuan gitu. Nama YouTube-nya apa, Prof? Nama YouTube-nya Dwiyati Kunir Putih. Ikonnya kunir putih ya. Dwiyati Kunir Putih. Oke. Terima kasih, Prof. Nanti kalau Semoga... sebetulnya kalau WA ke saya nanti pingin saya diberi YouTube-nya gitu tak kasih. Karena saya beranggapan orang yang minta gini nanti bantu menginfo kayak gitu.
Baik. Terima Bantu kasih. mempromosikan ya, Prof ya. Ya, itu Oke, saja. baik. Yang lain, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya Bu. Siapa nih? Bu Eli, ya. Ya. Oke, dipersilakan Bu Eli. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Prof. Alhamdulillah ya kita dapat wejangan yang sangat bermanfaat buat kita. Saya Ibu Eli bekerja di Puskesmas Kota Ratu di Kabupaten ND Bu, di NTT. Ya di Puskesmas kita ketahui bersama memang sudah ada aturan untuk batra atau pengobatan tradisional. Nah, mungkin di puskesmas lain sudah berjalan baik, tapi kebetulan di puskesmas saya masih terkendala, Bu. Ada perawat yang sudah dilatih ya, jadi sudah dilatih cara meramu, cara menanam, semuanya sudah dilatih. Dan itu menjadi pilihan masyarakat atau pasien yang ingin berobat. Tetapi ini tidak berjalan sebagai mestinya, Bu, belum bisa berjalan sebagai mestinya gitu, karena masyarakat masih belum masih belum, oh itu bukan obat gitu loh, itu kan untuk ini gitu. Padahal kita harus mengedukasi masyarakat lagi bahwa ini sangat bermanfaat gitu. Dan kita juga turun di lapangan berusaha berupaya dengan lintas program atau lintas sektor untuk bisa ada budidaya di setiap rumah untuk punya tanaman obat seperti itu. Dan ini masih diupayakan, belum berhasil 100% Bu, maksudnya bisa jalan. Bisa ada kiat-kiatnya Bu, mungkin buat kami di Puskesmas bisa untuk mempromosikan di masyarakat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Eli. Mungkin selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, dipersilakan. Pak Rami ya? Ya, dengan Rami Bu. Oke, Terima dipersilakan kasih, Pak Rami. Prof, penjelasannya. Wajahnya nggak. Saya apakah sudah ada terkait dengan kunyit dengan itu aja sih? Apa Pak kurang jelas tadi? Apakah sudah ada penelitian sebelumnya kunyit dengan gangguan lambung, misalnya gastritis gitu? Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rami. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Saya boleh Bu. Oke, dipersilakan Bu Yanti. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Waalaikumsalam. Senang sekali kesempatan ini, luar biasa saya mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat ya. Yang ingin saya tanyakan, saya bekerja di rumah sakit. Memang lebih banyak ke pengobatan medis ya Dok, ya Prof ya. Nah ini juga bisa menarik. Apakah sudah ada evidence base ataupun sebelum-sebelumnya untuk pendampingan antara dosis medis dengan kunyit putih ini gitu untuk pengobatan, entahkah itu diabetes, entahkah itu hipertensi. Jadi apakah pemberian obat hipertensinya di stop selama meminum kunyit putih ini, ataukah memang digabung, dan berapa jarak waktu yang seharusnya diberikan gitu, sehingga mungkin suatu saat bisa menjadi rekomendasi nih di rumah sakit gitu, atau ke keluarga kita yang memang punya hipertensi yang sudah bertahun-tahun. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 ya? Masih ada lagi? Hindun boleh tanya, Bu? Oh ya, silakan Bu Hindun. Satu lagi ya, baru 3 ya. Selamat malam Ibu Dwi. Malam. Ibu, Hindun mau tanya. Satu hal yang membuat saya sangat tertarik. Bagaimana Bu awalnya pengembangan masyarakat bisa Ibu laksanakan sampai jadi sebesar ini Bu? Sampai bisa punya, mulai dari penelitian Ibu kan pasti ya Bu ya,
sampai akhirnya bisa menjadi manfaat yang besar untuk masyarakat di sekitarnya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Monggo, Prof. Langsung ya, Prof ya. Ya, Ditanggapin pertanyaannya. baik. Tadi Bu Eli, Mbak Eli atau Bu Eli di ND gitu ya. Bagaimana kiat-kiat masyarakat bisa mempercayai bahwa herbal itu sebagai obat, kalau nggak keliru gitu ya garis besarnya. Ya, Bu. Ya, benar. Ya, kalau yang paling penak memang mencoba memberi contoh dan ada hasilnya sebetulnya. Karena banyak juga masyarakat kalau hanya testimoni itu kadang bohong, ngapusi, misalnya kayak gitu. Tetapi kalau sudah merasakan, misalnya saya ada juga waktu itu seorang guru SD dari NTT kalau nggak keliru. Jadi kaki di bagian telapak kaki itu, maaf, apa gerowong, luka gitu aja, luka orangnya sampai kurus, luka semakin mungkin diabetes gitu, semakin dalam. Kalau ngajar itu memang digelebet-gelebet perban terus biar nggak tembus kayak gitu. Itu ternyata dengan kunir putih juga membaik. Jadi yang membelikan putranya yang ada di Jogja, misalnya seperti itu. Jadi kalau sudah sembuh biasanya, kalau seseorang minum kunir putih, membaik kesehatannya, itu terus dia ungkapan terima kasihnya itu juga diberikan kepada cerita kepada saudaranya, atau dia mempunyai rasa kasihan melihat yang seperti dirinya yang sakit itu dan menginfo bahwa mbok coba ini pakai kunir putih misalnya, pakai herbal, saya membaik. Misalnya seperti itu. Jadi kalau langsung memang kayak masyarakat terus ini bagus tapi nggak ada contoh kayak gitu, memang agak sulit masyarakat itu. Jadi kayak ya harus diberi contoh gitu. Nah, contoh itu ya bisa memang yang mungkin yang karena dari hatinya kepingin mencoba herbal, kemudian alhamdulillah cocok, kemudian menginfo bisa. Tapi kalau secara masyarakat luas menurut saya memang ya dengan contoh itu. Karena kalau nggak ada contohnya, hanya ngomong herbal ini bagus, belum ada contoh, mungkin orang juga belum percaya. Misalnya seperti itu kalau di pikiran saya. Jadi itu kemudian kalau budidaya dan lain sebagainya, tiap rumah pun sekarang ini kan ada program toga, tanaman obat keluarga gitu ya, kalau nggak keliru. Iya, Itu Bu. juga bisa diterapkan kalau memang ya semua pakai ketekunan, semua pakai kegigihan saya kira gitu. Kemudian Bu Rami ini kunyit dengan lambung. Secara umum kunir putih jenis mangga ini digunakan untuk anti-inflamasi, anti radang. Jadi kalau lambung secara umum sakitnya itu karena radang, misalnya di endoskopi, ini loh luka-lukamu di lambung sehingga asam lambungmu naik, misalnya kayak gitu lah. Luka itu kan bisa diartikan juga radang. Mungkin kalau lukanya sudah agak banyak itu jadi radangnya sudah apa ya istilahnya agak parah misalnya seperti itu. Kalau radang yang awal itu mungkin cuma memerah kayak gitu ibaratnya. Tapi kalau sudah lambungnya luka itu kan sudah agak parah. Dan ada juga yang misalnya ini kok saya asam lambung sampai BAB saya itu hitam. Nah itu mungkin saja kalau lambungnya luka sampai keluar darah, kemudian sampai BAB itu darahnya memang sudah berubah tidak segar lagi, tetapi sudah jadi hitam. Misalnya seperti itu. Jadi tidak langsung ke lambung penelitiannya, tapi sebagai anti radang misalnya di beta pankreas, radang sel beta pankreas itu kalau Mbak Mas atau Bapak Ibu ingin lihat, mungkin lihat Google Scholar saya, Google Scholar Dwiyati Puji Mulyani nama saya. Nanti ada yang ini bukan lambung tetapi anti diabetes itu sampai saya lihat sel beta pankreasnya.
Saya tunjukkan sel beta pankreas yang rusak, dan saya tunjukkan tikus beta pankreas bagus, dan yang diberi kunir putih. Misalnya seperti itu. Itu ada bukti. Kemudian, jadi tidak langsung lambung, tapi saya jawab apa ya istilahnya, pendekatan dari radang, lambung yang radang tadi saya kira bisa juga. Kemudian untuk Bu Yanti ini bagaimana tentang dosis pendampingan. Jadi selama ini saya mengemukakan kepada orang yang minum kunir putih, Ibu ini terus saya stop obat dokter. Tidak, kita berdampingan. Jadi berdampingan dikasih jeda setengah jam. Kalau herbal itu kan nggak bisa sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Jadi mungkin kalau sudah 3 minggu, mungkin kalau sudah 1 bulan merasakan enak. Kalau tensi merasakan bahwa tensi saya sudah membaik, itu nanti yang obat tensi bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Jadi misalnya yang sehari satu kali amlodipin misalnya 1 kali, nanti 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi ya memang ada yang orang yang nekat, enggak saya minum, yang kimia saya minum ini, dia sehat juga ada. Tapi saya tidak menyarankan. Jadi saran saya silahkan berdampingan biar tidak kaget tubuh gitu. Saya ceritanya biar adaptasi dulu. Nanti kalau memang sebulan diabetesnya sudah bagus, ya nanti dikurangi obat diabetesnya. Dan bahkan saya dulu anak asuhnya Prof. Murdiati Garjito. Waktu itu beliau minum, kemudian Mbak Dwi, saiki aku 10 poin. Jadi awalnya 20 poin suntik insulin karena gulanya membaik, dokter mengatakan separuhnya aja. Bisa lama-kelamaan dokter memang menyatakan sudah bagus, nggak perlu suntik insulin, misalnya gitu. Itu ibaratnya kalau kita belajar, sel beta pankreas sudah bagus, tidak radang lagi, produksi insulin dari pankreas itu normal, gula normal. Jadi logis sekali sebetulnya. Itu sebetulnya tidak hanya kunir putih, herbal yang lain pun sebetulnya sangat mungkin bisa berfungsi sama. Itu jadi berdampingan terlebih dahulu, lama-kelamaan bisa dihentikan di stop istilahnya gitu. Bahkan ada yang ini saya harus 5 tahun minum ini karena misalkan kanker apa. Ya monggo silahkan kalau mau minum kunir putih. Pasti nanti kalau minum kunir putih 3 bulan sudah baik, tidak akan kalau sudah baik kok terus 5 tahun gitu kan, enggak mungkin. Ini sudah bagus ya nanti dikurangi aja dosisnya, atau bahkan sudah bagus saya enggak kasih obat kanker lagi, saya cuma kasih vitamin. Artinya ya berarti sel tidak normalnya itu sudah membaik atau bahkan sudah enggak ada atau dorman atau istilahnya di situ tidak aktif lagi. Misalnya seperti itu. Kemudian tadi Bu Hindun bagaimana awal pengembangan ini ya sebetulnya di tahun 2002 itu saya penelitian kunir putih. Kemudian saya analisis, saya uji itu kok di tahun-tahun berikutnya kok ini antioksidannya bagus. Kemudian setiap saya membuat sirup, karena penelitian saya sirup, kemudian bubuk instan. Nah, itu suami saya yang awalnya itu kalau bangun tidur itu pincang, tumitnya sakit. Saya, kok pincang Pak? Iya sakit gitu. Setelah rutin produk saya itu kok nggak pincang. Kok nggak pincang Pak? Raloro gitu, nggak sakit gitu. Jadi ternyata cocok untuk asam urat. Ya, kalau mau dibilang suami saya kelinci percobaan, beliau juga nggak apa-apa kok gitu. Jadi maksudnya, wah suaminya untuk kelinci percobaan gitu, tapi suami saya nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, sing penting ora loro gitu. Jadi itu awalnya. Kemudian saya teliti lebih dalam lagi karena dana semakin dapat besar. Jadi dari dosen pemula yang tadi 100, 300, 500, dosen pemula saat itu 5 juta. Dosen pemula sudah 3 atau 4 kali waktu itu. Terus hibah pekerti, hibah yang berdampingan dengan perguruan tinggi yang lebih
apa ya, yang lebih kuat gitu waktu itu dengan UGM. Hibah pekerti 2 atau 3 tahun, 2 tahun kalau nggak keliru, terus hibah bersaing. Hibah bersaing 3 kali. Hibah fundamental. Kok 3 kali, hibah bersaing 3 tahun maksudnya. Kemudian itu bersamaan S3 saya. Saya alhamdulillah S3 3 tahun lulus. Kemudian hibah fundamental 3 tahun, 3 tahun. Sekarang ini 3 tahun. Jadi hepatoprotektif ini saya teliti 3 tahun. Itu jadi semakin aku bisa menerangkan bahwa kok bisa ya diabetes itu jadi normal, kok bisa ya kolesterol itu jadi normal, itu saya bisa menerangkan karena hasil penelitian. Jadi semakin aku juga pede untuk berbagi. Orang yang mungkin orang yang beli itu, wah, yang neliti profesor gitu, mantap dulu, sudah sembuh dulu, belum minum mungkin. Karena saking mantapnya. Kawan katanya kalau bapak saya dulu bilang, ini anget badannya, ayo dibawa ke Pak Mantri gitu. Kalau zaman dulu di kampung kan nenggone mantri gitu ya, pegawai gitu, tapi bukan dokter karena belum banyak dokter, tahun-tahun 60-an dulu saya lahir gitu ya. Terus lah wong Pak Mantrinya tutup, pulang-pulang kok sudah dingin, tidak panas lagi. Nah, itu ya mungkin sugesti aja. Jadi maksudnya mungkin karena yang memproduksi itu peneliti atau profesor, orang mantap dulu. Dan kalau orang mantap diminum, nah kalau nggak mantap itu ya ragu, nggak tak minum, ingat minum, nggak minum lagi. Minum lagi, nah, itu nggak kelihatan hasilnya karena mungkin wah yang neliti ini profesor, mau saya minum terus disiplin pagi siang sore kalau sakit misalnya kayak gitu, ternyata signifikan sehat. Hasil medis juga ada yang asam urat 11, jadi di bawah 6 kok, tapi ya sabar, rutin, yang ini sendi-sendi tangan ini bengkak, sampai bengkak, kaku, diginikan kaku, alhamdulillah bisa normal. Itu kan ya satu karena Allah cocok gitu ya, obat itu jodoh. Tapi kalau mau secara medis, secara ilmiah kami bisa menjelaskan karena kami sudah meneliti jadi penjelasannya dari hasil penelitian saya. Sehingga terus terang saya nggak sombong. Ada dokter yang recommended, Pak Probo Suseno itu dari dokter di Sarjito dan guru dokter di Fakultas Kedokteran UGM itu sering rekomendasi pasien ke rumah saya. Ini saya dikasih nomor Prof dari Pak Probo. Nah, itu kan berarti ada orang atau dokter yang sudah mulai percaya herbal. Kemudian ada juga dokter di Solo. Itu kalau beli kunir putih saya sampai banyak. Sampai yang terakhir kemarin 4.800.000. Kalau nggak mantep, saya kira nggak beli segitu. Tapi memang berawal dari 10, 20, 50. Yang belakangan ini kunir hitam ya termasuk produk baru saya. Dia beli 50 botol. Menurut saya dia udah percaya. Jadi dia beli sedikit dulu tapi sekarang udah percaya dibelinya banyak. Kalau beli kunir putihnya ya sampai ratusan botol. Ya itu karena mungkin juga percaya bahwa penelitinya profesor. Maksudnya tidak, kan kadang-kadang ada yang maaf ya mungkin lulusan SMP atau apa buat itu jadi nek ditakoni ra ngerti le jawab itu juga kadang-kadang membuat orang yang mau minum jadi ragu. Jadi kalau Bu Hindun tadi tanya bagaimana pengembangan sehingga sekarang masyarakat berkembang dan masyarakat percaya, itu ya mungkin saya ceritakan seperti itu. Jadi kalau teman-teman saya bilang Budu iki istiqomah neng kunir putih gitu. Jadi maksudnya penelitiannya nggak pindah-pindah, kan ada yang penelitian ini pindah, penelitian ini pindah. Jadi nggak pindah-pindah kalau saya, dan ya ini dokter saya, ya ini guru besar saya. Memang pidato pengukuhan guru besar saya juga kunir putih penelitian saya ini. Mungkin begitu Bu Indun. Terima kasih Bu Handayani, monggo lanjut.
Oke, baik. Terima kasih ya, Prof. Tadi sudah banyak sekali ya paparan-paparan bagaimana Prof mengembangkan dari apa yang dianggap hanya sebatas bumbu saja ya, Prof ya, Iya. bisa berkembang menjadi bahan ya, menjadi obat-obatan herbal ya, yang memang sudah diteliti ya banyak bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan. Nah, mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah mungkin karena saat ini ya kunir putih yang sudah Prof teliti ini baru sampai uji pemanfaatan, belum sampai uji klinik ya. Kita berharap nih Prof, semoga kedepannya bisa dijadikan uji klinis yang bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk obat medis. Karena kita ketahui saat ini bahan baku obat di Indonesia ini 90% itu masih impor dari India dan Cina. Ya, bahan baku obat baik itu yang herbal maupun yang sintetik ya, yang ini menjadikan negara kita ini jadi negara yang sangat tergantung sekali dengan apa namanya obat-obatan dari apa bahan baku obat di luar. Padahal kalau kita melihat negara kita adalah negara yang kaya akan rempah. Kenapa kita tidak bisa? Nah, di sini dengan kita ketemu dengan Prof ya, semoga ini menjadi motivasi kita semua ya untuk menjadikan apa namanya kekayaan alam, kearifan lokal yang ada di negara kita ini menjadikan suatu hal yang bisa kita kembangkan ya, bisa bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Apalagi ini adalah calon-calon magister kesehatan ya yang insya Allah akan banyak memberikan kontribusi dalam peningkatan kesehatan. Oke, baik. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, dapat saya simpulkan ya pada pertemuan malam ini. Saya mengucapkan Mbak terima kasih Nanda, sekali. Ya, sebentar sebelum ditutup, Mbak Nanda. ya gimana Bun? Ya, Silakan Bun pertama-tama, Renati. Assalamualaikum Prof Dwianti. Waalaikumsalam. Terima kasih Sahabat Bu Tati. baruku, sahabat baruku. Selamat malam. Ini terima kasih diberi kesempatan lah. Kalau enggak Ya. Bu Tati, mungkin saya enggak ngisi ini. Apa sih? Ini gara-gara saya sakit kumat lambung saya nih teman-teman ya. Oh. Jadi saya udah nggak mau obat-obatan lagi, mencari. Kok ada video di YouTube Prof Dwianti. Jadi ada nomor teleponnya, saya kontak 3 bulan lalu ya Prof. Ya, kira-kira 3 bulan. Terus kok sembuh gitu kan. Dan akhirnya ketika saya melihat videonya, saya kontak teleponan juga, memberdayakan masyarakat. Dan ini sesungguhnya adalah program Kementerian Kesehatan. Karena ada program tanaman obat keluarga yang sekarang tingkatkan menjadi taman obat keluarga, tapi sangat sedikit sekali model-model pengembangan masyarakat dalam pemanfaatan termasuk krimpang ya Prof. Dan banyak sekali sebetulnya daun kelor segala macam itu semua banyak manfaatnya. Tapi karena penelitiannya terbatas dan juga tidak konsisten terus-menerus sampai masyarakat betul merasakan dan ada uang. Ini yang saya menarik, ada nilai uang. Sehat sejahtera ya Prof ya. Jadi kalau mau mengembangkan masyarakat harus ada unsur ekonomi, kesehatan ekonomi dan pendidikan. Karena Prof juga sudah sampai bisa memberikan beasiswa ya Prof ya. Ya, betul. Untuk wilayah sekitar yang terlibat. Dan ini yang sesungguhnya menurut saya suatu keberhasilan kenapa akhirnya saya memberanikan diri, tidak pernah teleponan, hanya WA-an gitu ya. Terus beliau oke, saya cari temanya apa yang tepat nih gitu. Ini Prof, tema ini Prof, karena kita kan belajar pengorganisasian pengembangan masyarakat. Sesungguhnya mau ke tahap praktek ini Prof, praktek lapangan, tapi di bidang kesehatan. Kebetulan memang belum menyentuh kepada pemanfaatan tanaman, tapi sebetulnya bisa aja menyinggung ketika memanfaatkan untuk kemandirian masyarakat itu kan banyak potensi ada. Kalau ada lahan kosong bisa menanam
empon-empon gitu ya, salah satunya kunyit putih. Dan nanti ada rekomendasi hasil penelitian Prof. Dwianti bisa mereka meramu sendiri. Ya Prof ya. Ada resep ini di buku Kementerian Kesehatan. Buku namanya Tanaman Obat Keluarga. Dari tahun 87 bahkan 78 saya sudah punya dan pernah saya praktekkan waktu kepala Puskes kerjasama dengan Institut Pertanian bikin kelompok binaan gitu sampai mereka bisa bikin ramuan ya, testimoni sendiri. Jadi dengan buat ramuan sederhana ternyata bisa bermanfaat ya. Dan ini saya luar biasa, Allah menggiring saya bisa menemukan ini. Jadi kata Prof kita satu frekuensi karena pecinta herbal yang sebetulnya ini yang harus kita kembangkan sebagai kearifan lokal ya, potensi yang luar biasa untuk kesehatan kita yang sedikit efek sampingnya dan perlu disosialisasikan ke masyarakat dalam mengurangi pembiayaan untuk pengobatan dan juga mengembangkan untuk keseharian untuk keluarga. Dan saya sampai mikir gini Prof, mungkin kan kita punya program untuk mencegah stunting. Bagaimana ada kelompok ketahanan pangan. Mungkin termasuk ini untuk daya tahan tubuh ya. Iya, bisa. Saya kira bisa juga. Tidak tidak anemia gitu ya. Kalau stamina turun kan semua bisa mungkin terjadi ya. Iya. Ibu hamil gitu. Kalau untuk anak balita bisa nggak Prof ini? Bisa, karena ada yang diare sudah dibawa ke rumah sakit, sudah diinfus masih diare. Kemudian Laskar Kunir Putih saya itu kasih 1 kapsul ke balita, itu mampet. Karena dia yang Laskar Kunir Putih saya itu istri dan ibunya pernah diare minum kunir putih bisa mampet gitu. Jadi bisa, nggak masalah, maksudnya tidak berefek negatif. Ini untuk kita teman-teman sekalian, kehadiran Prof di kelas ini mudah-mudahan menginspirasi untuk mengedukasi masyarakat tidak hanya semata-mata di perilaku pencegahan penyakit, tentu dengan potensi-potensialnya perlu dikembangkan. Terima kasih Prof, juga teman-teman dan Ibu Handayani, terima kasih banyak udah menjadi moderator dan silakan nanti pantunnya untuk dibacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tati ya yang sudah membantu untuk menghadirkan Prof. Dan saya dan kami semua mengucapkan terima kasih Prof atas inspirasinya ya dan masukan-masukannya ya untuk bagaimana kita bisa melakukan hal yang kecil bisa menjadi hal yang besar. Semoga kami bisa mengikuti nih jejak Prof ya dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada ya kan, sehingga kita bisa mengembangkan hal-hal ke arah kemaslahatan umat ya. Baik Ibu Bapak semuanya ya, semoga malam ini bisa menjadi malam yang bisa memberikan inspirasi kita semua dan bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila pada kesempatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan pantun, malam-malam pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian pertemuan kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih Bu Handayani, Prof Dwianti dan teman-teman. Akhir pertemuan kuliah kita malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Terima Prof. kasih. Ya, makasih. Bu Handayani.